Salam damai sejahtera buat semua pemirsa yang kami hormati. Bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo menemani semua pemirsa dalam belajar Sekolah Sahabat pelajaran 6 hari Selasa, tepatnya tanggal 2 November, dengan judul Berpaut pada Tuhan Allahmu. Kita berada dalam program belajar Sekolah Sahabat 7 menit. Harapan kami, semua pemirsa tetap mengikuti kami di program Sekolah Sahabat 777 serta membagikannya kepada banyak teman dan juga keluarga. Mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat hanya kepadamu kami persembahkan, Allah kami yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, serta penebus kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran hari Selasa. Kirimkan kuasa Roh Kudus Tuhan menerangi hati dan pikiran kami untuk dapat kami pahami dan dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua pemirsa. Rancangan damai sejahtera Tuhan selalu berikan bagi mereka. Ampunkan kami Tuhan dari setiap kesalahan yang kami perbuat. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku, di dalam nama Tuhan Yesus, kutipan Sekolah Sahabat hari Selasa berbunyi demikian. Ribuan yang mati dalam dosa berhubungan dengan Baal Peor. Semua orang yang mengikuti Baal Peor dibinasakan. Namun banyak yang tidak terlibat dalam kemurtatan ini. Siapakah mereka? Mereka adalah yang berpaut pada Tuhan Allah mereka, dan mereka masih hidup sampai pada hari itu. Ulangan 4 ayat 4. Bagaimana ayat ini menjelaskan kepada kita perbedaan antara mereka yang jatuh dalam dosa dan mereka yang tidak jatuh. Pesan penting apa bagi kita di sini sehubungan dengan dosa dan pencobaan dan kuasa dari Allah dalam kehidupan kita? Perhatikan perbandingan antara kata semua, tanda kutip semua. Dalam ayat ini dan ayat sebelumnya, semua yang mengikuti Baal Peor dibinasakan. Tetapi setiap orang yang benar-benar berpaut pada Tuhan dibiarkan hidup. Jadi, baik pada waktu lalu tidak ada jalan tengah, sekarang pun tidak juga. Kita juga berpihak atau melawan Yesus. Kita boleh baca Matius 12 ayat yang ke-30. Kata Ibrani untuk sungguh-sungguh berpaut adalah sering menunjuk pada sebuah komitmen yang kuat untuk berpaut pada sesuatu di luar dari diri sendiri. Akar kata Ibrani yang sama digunakan dalam Kejadian 2 ayat 24, ketika seorang laki-laki akan meninggalkan keluarganya dan berpaut dengan istrinya. Kita boleh juga baca dalam Rut 1 ayat 14. Kata ini dalam konteks ini muncul 4 kali lagi dalam kitab Ulangan. Ulangan 10 ayat 20, Ulangan 11 ayat 22, Ulangan 13 ayat 4, Ulangan 30 ayat 20. Dan di dalam setiap kasus idenya selalu sama. Mereka, yaitu umat Israel, harus berpaut, berpegang teguh pada Allah mereka yang berarti. Mereka harus memberikan diri mereka kepadanya dan mendapatkan kuasa dan kekuatan daripadanya. Apa yang penting untuk diingat adalah bahwa umat ini sendiri adalah subjek dari kata kerja ini. Mereka harus berpaut. Mereka harus membuat pilihan untuk berpaut pada Allah dan kemudian di dalam kuasa dan kekuatannya menghindari supaya jangan jatuh dalam dosa. Bacalah Yudas 24 dan juga 1 Korintus 10 ayat 13. Apa yang sedang dikatakan dalam ayat-ayat dalam perjanjian baru ini yang juga ditemukan dalam Ulangan 13 ayat 4. Allah itu setia. Allah sanggup untuk menjaga kita supaya jangan jatuh. Tetapi kita harus membuat satu pilihan yang sadar sebagaimana yang dilakukan oleh orang setia pada peristiwa Baal Peor untuk berpaut pada Allah. Jika demikian, maka kita bisa diyakinkan bahwa apapun pencobaan itu, kita bisa tetap setia. Bagaimana tentang hal-hal seperti berdoa, belajar Alkitab, beribadah, dan persekutuan menolong kita untuk berpaut pada Tuhan?
boleh kita diskusikan pada hari Sabat di dalam diskusi sekolah Sabat kita. Demikian pelajaran sekolah Sabat pada hari Selasa. Semoga dengan pelajaran ini iman kita pun semakin dikuatkan dalam menantikan kedatangan Yesus yang kali kedua. Saudara dan saya, biarlah memilih suatu keputusan untuk selalu berpaut hanya kepada Allah, agar kita mendapatkan kehidupan, bukan kebinasaan seperti mereka yang menyembah Baal Peor. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar dari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-6, tepatnya di hari Selasa. Tuhan, berikan satu pelajaran yang baru bagi kami, agar kami dapat berpaut hanya kepada Tuhan, agar kami memperoleh kehidupan yang datang dari Tuhan. Berkati dan urapilah kiranya kami sebagai hamba-hamba-Mu untuk menjalani hari-hari kami dan berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami manusia berdosa Tuhan, penuh dengan pelanggaran. Ampunkanlah kami dari setiap kesalahan dan pelanggaran kami, sehingga kami dilayakkan untuk mewarisi kerajaan-Mu nanti saat kedatangan-Mu yang kali kedua. Berkati semua pemirsa, biarlah kiranya Tuhan selalu memberkati mereka, baik dalam rumah tangga, di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan. Tuhan selalu memberikan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Banyak dosa kami Tuhan, ampunkanlah kiranya kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran sekolah Sabat. Di pelajaran yang ke-6, tepatnya di hari Selasa, saya Pendeta Rista Karo-Karo pamit undur diri. Kita berjumpa kembali di jam yang sama dan gelombang yang sama. Akhir kata, saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati.